Hadis yang paling fenomenal tentang puasa itu as-sawmu li wa ana ajzi bih. Ini hadis ada di Bukhari, ada di Muslim. Puasa itu milikku karena aku wa ana ajzi bih. Aku yang langsung balas. Kenapa? Puasa itu amalan batin. Kalau sholat kelihatan mana? Tadi yang puasa itu kalau tadi rumahnya makan kita kan nggak tahu. Tiba-tiba buka baru aja kan, oh kayaknya dia puasa nih. Berarti betul yang tahu puasa itu hanya kita dan Allah ya. Maka Allah mengatakan memberikan reward, penghargaan, wa ana ajzi bih. Aku yang ajzi akan langsung membalas bih dengannya karenanya. Dan yang hadis qudsi, inilah kekhususan puasa. Puasa itu langsung. Oleh karenanya ulama kemudian mengurai apa sih yang terjadi pada puasa itu. Ternyata puasa itu amal tanpa amal. Amal melepas rasa beramal. Nggak makan, nggak minum, ya kan? Nggak makan, nggak minum. Bukan karena dilihat orang, tapi karena sudah niat malam tadi. Niat ini disebut sir muraqabah. Apa nama sirnya? Jadi niat puasa itu sir rahasia muraqabah. Apa arti muraqabah? Diawasi, diintai-intai oleh Allah. Maka siapa yang pasang niat malam, pasti dia tidak akan berani walaupun dia sendiri makan dan minum. Ini sir muraqabah. Yang Allah pandang niat tadi, itu yang connect ke Allah, langsung nyambung ke Allah. Oleh karenanya, orang yang berpuasa tidak berniat malam tadi, fala siyamalah, kata Nabi. Puasanya tidak dianggap berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak punya sir muraqabah. Berarti hakikat puasa itu merasa diintai oleh Allah. Coba kalau sir muraqabah ini dipakai kalau orang kerja, dipakai ketika orang ini berjuang, dipakai ketika ngurusin Pertamina, ya lagi rame kan, lagi dipakai ngurusin Dinantara. Kita doakan mereka-mereka yang dapat amanah itu mau memakaikan sir ini dengan cara apa? Dia lafazkannya, aku berniat mengurusi Pertamina, ngurusi A, ngurusi B, abdi untuk negara, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah di negeri ini karena mencari ridha Allah. Itu sir puasa. Maka dia nanti kalau ada orang yang korupsi kepada dia puasa. Itu puasa yang sejati. Ya, itu yang sebenar-benarnya berpuasa. Ya, kita doakan sir ini, rahasia ini turun diberikan kepada semua pemimpin kita, mulai dari presidennya ya. Kapan lagi saya tuh doain pemimpin dari dulu, beberapa periode ngutuk mulu ya, yang dikutuk untungnya dia balas ngutuk. Kalau dia balas ngutuk, batal nur kewalian dalam dirinya. Karena setiap pemimpin yang adil itu wali Allah. Setiap pemimpin yang berniat adil sudah diangkat jadi kekasih Allah. Baru dia adil dia. Apalagi dia betul-betul adil. Niat itulah sir muraqabah. Dan inilah rahasia puasa ya. Dan barulah saya paham kenapa Allah itu mengatakan imamun adil, ketika semua ahli ibadah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Yang paling awal disebut Rasulullah nanti hari kiamat ya, dia akan dilindungi oleh naungannya Allah. Yauma la zilla illa zillu, nggak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Pertama disebut bukan ahli ibadah, bukan mursyid, bukan ahli sedekah, enggak. Coba imam yang ada. Coba bayangkan kalau nggak ada imam yang adil hari ini, yang menyembelih waktunya, mengurangi waktunya, itu kita bisa santai nggak hari ini? Kalau negeri ini nggak aman, nggak diamankan oleh para pemimpin ini, bisa santai-santai nggak?
Nggak bisa. Hari ini negara-negara yang konflik mana bisa mereka menikmati ibadah. Jadi kenapa wajib mendoakan pemimpin yang mendoakan negara ini supaya aman, damai, sejahtera, supaya kita tenang mencari ilmu, supaya kita tenang menjalankan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi nggak usah ikut-ikutan sok-sok komentar, emang antum ngerti urusan Pertamina? Nah, itu kan cuma karena rame Ahok aja rame, karena dia mengerti dia komisaris utama. Kita kayaknya baru dengar 3 hari udah berani komentar ya. Ya, saya malu kalau ngeliat begitu tuh. Ya, baru dengar beberapa minggu sudah berani, negara ini nggak beres. Ya, kayak itu bisa beresin aja. Ya, kalau mereka bagus ya monggo. Kita butuh orang-orang yang bisa beresin negeri ini. Dan itu bukan sehari 2 hari. Paham? Kalau kita ada prosesnya, ya. Nggak ada simsalabim, yang ada hanya Allah kun fa ya kun ya. Baik, kita masuk ke kitab atau sunnah as-sama'iyah. Sebelumnya sudah kita baca Allahu ya Allah ya Allah, ikuti Allahu ya Allah ya Allah ya malja'al qasidi ya ghawtha nad'uka muttarrina bis-sifat, ikuti nad'uka muttarrina bis-sifat bimazharil asma bisirriz zat. Sampai di sini nomornya lupa ya, baru 2 baris. Kita review sedikit sebelum masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Al-Karim Salman Al-Qadi Hasan Salmani Al-Madani wa usuli wa furuhi wa jami' masyayikhina Al-Fatihah. Nah, nanti silakan dilihat kajian yang sebelumnya. Dan kesimpulannya adalah meminta kepada Allah itu ada yang langsung menyebut nama, itu namanya tawassul bil asma. Jadi tawassul itu ada tawassul dengan nama, ada tawassul dengan sifat, ada tawassul dengan sirnya Allah, ma'rifatnya Allah, pemberiannya Allah. Ada tawassul dengan orang yang diberi rahasia oleh Allah, Rasulullah maksudnya, dan para pewarisnya. Ada tawassul dengan amal soleh. Ada tawassul dengan kalamullah. Ada macam-macam tawassul. Tadi berapa tuh? Banyak ya. Namun apa perbedaan ahli sunnah Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah dengan Wahabi? Kalau Wahabi itu tawassul ke orang nggak boleh, kecuali orang yang hidup dan ada di hadapan. Kita bilang Tuhan Syekh doain aku, terus bilang ya Allah, itu tawassul yang boleh menurut Wahabi. Kalau orang yang meninggal, kata orang itu Rasulullah SAW, bagi saudara kita Wahabi dianggap tidak bermanfaat, bahkan itu syirik. Disinilah kelirunya Wahabi. Maka mereka mengatakan umat Islam dari masa ke masa, miliaran orang dari masa ke masa itu sudah terjebak pada syirik akbar. Kalau syirik kafir nggak? Ini yang tidak disadari oleh mereka. Padahal ini hanya perbedaan metode berdoa, bukan bagian akidah. Ini perhatiin, tawassul bukan bab akidah. Kalau akidah itu salah benar, beda langsung sesat. Kalau bab cara berdoa boleh beda nggak? Boleh beda, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, itu halnya. Baik. Saya mau tanya, kalau bertawassul dengan Nabi waktu hidup, yang menjawab itu Nabi Muhammad apa Allah? Menjawab. Yang menjawab siapa?
Itu tawasul nih. Tawasul itu ya Allah berkat Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolong doakan kepada Allah hajatku. Itu tawasul. Kalau kita doa begitu, mintanya ke siapa? Coba berarti dengan banyak. Ya Allah, aku bertawasul dengan kekasihmu Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong syafaati kami mengenai hajat kami. Itu mintanya ke siapa? Berarti tawasul musuh abrak-abrak tetap mintanya kepada Allah. Walaupun kita manggil ya Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong syafaatkan kami, mintanya ke siapa? Tetap ke Allah. Ini maka kita kasih tahu ke kawan-kawan kita, saudara kita yang Salafi Wahabi, jangan salah paham, jangan suuzon. Tawasul kita bukan tawasul syirik, kita tetap minta hanya kepada Allah. Ya, sebenarnya apa ya? Maka saya tanya tadi, Nabi hidup, Nabi hadir, kita tawasul. Yang menjawab siapa? Kalau Nabi meninggal, kita tawasul kepada Nabi. Mintanya tetap ke yang jawab bukan Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang ada buat surat, terus di belakangnya tembusan. Nah, tembusan itu tawasul. Kepadanya tetap kepada yang kita tuju, yaitu Allah. Jadi ada masalah tawasul? Berarti yang mengharamkan tawasul mungkin tidak mengerti masalah tawasul. Ya. Imam Salafi namanya Ibnu Taimiyah membolehkan tawasul dengan cinta dan iman kepada Rasul. Oh, ini ada kemajuan. Cuma datang pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, dia kemudian babat habis, nggak boleh semua, kecuali orang yang ada dan hidup. Berarti sesama imam dan pengikutnya sendiri sudah berbeda. Mereka anggap itu bapak akidah. Dia imam juga beda, apalagi kita. Oleh karenanya jangan kaget kalau nanti antum tawasul dikafirkan, dibid'ahkan oleh kawan-kawan Salafi ya. Jangan emosi, ini orang nggak paham maksud kita, dia seuzon kepada kita. Maksudnya baik, ingin kemurnian tauhid, tapi yang terjadi adalah mengkafirkan sama muslim. Ya tujuannya baik, tapi nyerempet kemana-mana. Sekarang kita masuk kepada, jadi kalau terjemah tadi, ya Allah, ya Allah. Apa mana ya Allah? Ya Malja'al Qasim ya Rausah. Wahai semua tujuan kami berpulang kepadamu. Semua tujuan ilahi anta maqsudi. Bahasa Arab lainnya Pak, ya Malja'al Qasim. Ya Rausah, wahai yang menolong kami. Raus. Lalu kalau disebut wali Raus, wali yang bisa langsung minta ke Allah. Di zaman Nabi ya Nabi Muhammad SAW, meninggal beliau, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus lanjut ya kepada wali-wali yang Allah kemudian sirkan. Nad'uka, kami memohon berdoa kepada engkau. Tawassul di sini pertama, tawassul bil hal, mutfarrina, dengan merasa sedang kepepet ya Allah. Orang kalau kepepet doanya mustajab nggak? Jadi ada ini tawasul bil hal. Catat ya, nanti di rumah tonton lagi terus catat lagi. Ada tawasul yang lebih lengkap oleh Syekh Abdul Karim Saman. Pertama tawasul bil hal. Hal apa? Halul ihtirar. Hal keadaan kehambaan yang merasa dirinya tidak sanggup lagi, dirinya nggak bisa ngadu ke siapa-siapa lagi kecuali hanya kepada Allah. Coba kalau lagi hidup susah, utang banyak, terus tiba-tiba ada tagihan, terus bingung ngapain? Ini siapa minta? Kalau nggak tahu jalan ke Allah, bunuh diri. Banyak orang bunuh diri. Dikira bunuh diri menyelesaikan masalah. Dikira malaikat dia. Malaikat ngeliat orang bunuh diri gregetan. Tarik-tarik itu bolak-balik itu. Nggak bisa ke langit, nggak bisa ke bumi. Jangan bunuh diri. Ya, kasih tahu mereka itu yang lagi patah hati segala macam. Jangan pernah berpikir bunuh diri. Ya, rahmat Allah sangat luas. Nah, saya mau tanya antum, supaya doanya mustajab, apa harus kepepet tiap hari dengan banyak masalah? Bikin ntar masalah tiap hari, no? Jangan. Maka
hati itu kepepet menuju Allah, caranya gimana? Itu disebut riyadhah, latihan. Latihlah hati, jangan nunggu diuji di tempat dulu. Disitulah fungsinya bertarekah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Antum hanya jadi abidin, orang rajin ibadah, tapi ibadahnya tidak rapi, tidak disiplin. Tidak rapi, tidak disiplin. Tidak, ya mohon maaf, abidin itu kebanyakan ibadahnya karena nafsu dia aja. Nafsunya pengen isya pertama, nafsunya pengen tahajud. Bukan karena betul-betul ingin menyembah Allah, tapi dia sedang, ya ada nafsu beribadah, gitu aja. Coba lihat masa pandemi yang ahli ibadah kemana perginya. Ngamuk-ngamuk kan? Kan ngamuk-ngamuk gak bisa ke masjid. Emang tuh Allah itu hanya di masjid, sehingga itu ngamuk-ngamuk gak bisa ke masjid. Ya kan? Dengan pernah pandemi, stres. Saya gak bisa ke masjid. Saya harus isolasi lagi. Ya salah. Emang Allah itu gak ada di waktu isolasi. Allah waktu kita diisolasi mandiri di ruangan terbatas dengan Allah di masjid sama kan? Terus kenapa harus nangis? Ya, seandainya semua masjid ditutup, kalau kita ditutup Allah nggak? Kan nggak juga kan, Allah maha dekat. Jadi seandainya nanti terjadi lagi virus-virus baru, sudah siap? Beneran udah siap nih. Siapa tahu nanti ada nggak jelas lagi kan? Wallahu alam, Mas. Mutorina sudah merasa darurat, ketika terpaksa nggak ada lagi, maka kami memohon mutori. Ya, tawasul kedua bis sifat, tawasul dengan sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah? Wujud, kidam, bako, semua sifat Allah itu boleh ambil satu, bisa ditawasul, ya Allah dengan wujudmu yang benar-benar wujud. Nah gitu, ada cara tawasulnya. Udah berapa? Dua. Tawasul ketiga di mazharil asma, dengan nama. Tapi mazharil asma, mazhar asma, tempat Allah mengejawantahkan namanya. Nah ini bahasa Indonesia dari Jawa nih, menjawantah, tapi bukan Jawa memiliki nampak, bukan itu Jawa halus kali ya, mungkin Jawa Kromo apa gitu, pengejawantahan. Kalau bahasa Arabnya zuhur dan tajalli Allah. Allah menyatakan dirinya melalui nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka mazharil asma, tawassul dengan orang hamba yang paling banyak menyimpan rahasia nama dan sifat Allah. Siapa itu? Sayyidina Muhammad SAW. Maka mazharil asma itu nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Boleh juga tawassul dengan Nabi Muhammad. Bisirrizat, dengan sirnya zat. Kalau tadi sifat, mazhar nama, sifat dan nama ini ternyata digabung, tapi mazhar asma tawassul dengan di mana Allah menyimpan rahasia namanya. Dan yang ketiga tawassul dengan sirnya zat. Belum dengan zat, baru sirnya zat. Udah berapa tawassul? Sirnya zat bukanlah zat, sirnya insan bukanlah insan. Maka kalau ada orang mengatakannya al-insanu sirri wa ana sirruhu, insan itu, manusia itu sir aku, kata Allah, ini ilham. Wa ana sirruhu, dan akulah sirnya insan. Itu sir yang mana? Sir asma kah? Sir sifat kah? Atau sir zat kah? Itu masih ada sir lagi di bawahnya, namanya sirrul asrar. Sir yang ini gak boleh dibuka sembarangan, karena membukanya kasfu sirri rububiyah kufrun. Buka sembarangan sirnya Allah bisa menyebabkan pendengarnya atau yang ngomongnya kafir zindik, tapi bukan kafir murtad. Kenapa? Salah ngomong. Makanya ada orang ngomong zat aku zat Allah, dikira zat dia jadi zat Allah. Itu kufur zindik itu. Tapi belum murtad. Kenapa? Mungkin dia salah sebut.
Siapa tahu maksudnya nggak begitu. Padahal maksud yang sebenarnya apa? Leburlah, binasalah, fanalah zat aku, yang ada yang nyata hanya zat Allah. Itu baru, itu hakikat, itu ahlul hakikat, itu benar itu. Cuma begitu kan nggak sopan juga. Terus Nabi Muhammad di mana? Ya nggak sopan dia ngomong begitu. Apalagi ngomong langsung belajar ke Allah, langsung ke Allah aja. Jadi ahli hakikat di kalangan sufi dengan Wahabi ini ada kesamaan, langsung saja ke Allah kan gitu kan. Maka hakikat ahli hakikat itu sufi ya, itu kena ban juga oleh para aulia, atau kena ban. Kalau channel YouTube tuh di ban apa? Ditahan dulu ya. Ya sama itu. Kenapa? Quran mengatakan, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah, wabtahu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, akulah wasilah itu. Hadisnya sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim ya. Maka waktu nanti di hari kiamat, menurut itu hari kiamat itu menyangkutkan ya. Iya, menakutkan karena selama ini ustadznya panitia kecemasan, panitia nakut-nakutin, panitia neraka. Mohon maaf, ulama kita banyak yang nulis indahnya hari kiamat, ada. Antum nanti kalau paham hal ini akan paham maksud saya. Bayangkan merindukan jumpa Rasul kan? Di padang mahsyar jumpa Rasul, indah atau bukan? Indah tuh satu. Ingin dibantu Rasulullah kan? Nanti di hari kiamat Allah akan memberi ilham wahyu kepada Sayyidina Muhammad, sujud dengan membaca ilham-ilham baru, kata beliaunya. Allah ilhamkan kepadaku bimahamida, dengan pujian-pujian, zikir-zikir, ma'rifat-ma'rifat, hakikat-hakikat yang belum pernah ada sebelumnya, belum dibaca sebelumnya. Asbab itu nanti beliau ambil ke semua orang. Kalau nanti di hari kiamat Nabi yang dari kita tarik. Bayangkan di saat Nabi Adam dan 124 ribuan Nabi, ketika dimintain pertolongan, tolonglah kami wahai Nabi Adam, kata Adam, masa kamu udah tolong aku ya, kalian ini aja masuk di dunia dihisap, ini kan asbab aku makan buah larangan tersebut, buah khulq ya, syajaratul khulq. Datang ke Nabi Nuh, ya dulu kalian aku doain mati semuanya katanya. Datang ke Nabi Ibrahim, ya pernah bohong 3 kali, gak pantas. Ke Nabi Musa, aku pernah mukul orang mati tapi gak dikisos. Begitulah terus sampai Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Analah. Semua Nabi mengatakan kami gak sanggup, bukan kami wasilah engkau. Apa yang kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berdiri di lidah yang tinggi dan berteriak, analah, wasilah yang kalian cari itu ada di aku. Orang yang sudah kenal Nabi Muhammad SAW, dia nggak nyari Nabi Adam, dia langsung nyari Nabi Muhammad SAW. Indah nggak ganti Nabi Muhammad? Indah nggak? Antum ketemu ustaz, ketemu guru aja udah senang, bukan main. Selfie, salaman, indah ketemu guru itu. Gimana kalau nanti ketemu sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mazharul asma, yang sir zat ada pada beliau, sir syafaat wasilah ada di beliau. Betul menakutkan itu hari bagi orang yang tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Maka berdoa kita selalu, ya Allah, apapun tempaan ujian yang kau beri, tolong rasa bertuhan kami, tolong rasa kami cinta ke Nabi Muhammad, jangan dicabut. Tolong rasa kami terhubung kepada rohani Rasulullah, jangan dihilangkan. Tolong rasa kami merindukan Nabi Muhammad, jangan pernah engkau hilangkan. Itu saja ya, itu doa kita setiap hari. Ini kan macam-macam nanti diujinya. Saya juga, antum juga sama. Apapun kejadian kita, hubungan kita sama Allah itu yang paling serius. Dunia itu lahun gitu aja diputar. Sedang gurau main-main, tarik mundur, maju mundur, tarik lepas, begitu di dunia ini urusan Allah.
Maka kalau urusan dunia jangan terlalu kemudian larut. Apapun urusannya, urusan kerjaan, rumah tangga, anak, tetanggaan, itu biasa aja. Ketumpaan itu akan ada terus. Kita yang serius hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada Allah bersungguh-sungguh. Kalau urusan dunia profesional, beda kan ya? Urusan dunia apa? Profesional. Tapi urusan ke Allah sungguh-sungguh. Serius kita kalau sama Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Maka di sini boleh disebut ya bertawassul dengan sirnya Allah, rahasia-rahasianya, maka nanti disebutkan ya bisir zat ya, dengan sir zat. Nah, bocor-coretan dikit kan? Jadi mengenal Allah itu ma'rifatullah ya. Ini pakai Arab atau Latin? Request aja Latin, oke. Tapi tulisan saya nggak pernah benar, nggak apa-apa ya. Ma'rifatullah atau ma'rifat Allah, bacanya ma'rifatullah ya. Bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim, ma'rifatullah. Ma'rifat kepada Allah itu ada 3. Satu, ma'rifat, ini bahasa Arab lain. Ma'rifatus zat. Terus ma'rifat sifat. Ma'rifat asma. Al-asma, semuanya pakai al ya. Sifat, nama. Ini turunannya nanti ke bawah ada lagi nama af'al, atau kita pisahin aja gitu ya. Af'al itu urusannya sama takdir, perbuatan Allah, perbuatan ini ada rahasia nggak? Zat Allah rahasia nggak? Maka Syekh Salman menyebutnya sirruz zat, rahasia zat. Terus sifat, apa kata beliau? Bis sifat, dengan sifat. Nah, sifat itu mulai dari sifat itu banyak sekali, tidak terbatas. Namun karena akal kita terbatas, ulama merumuskan menjadi 4 jenis sifat. Satu, sifat nafsiyah, kedirian Allah, yaitu wujud. Wujud. Apa arti wujud? Ada. Allah itu ada nggak? Itu sifat nafsiyahnya Allah. Ya. Sifat apa namanya tadi? Nafs. Bahasa Arab lagi. Kebiasaan, sorry ya. Udah begini aja lah. Nafsiyah, kediriannya Allah. Ada sifat salbiyah. Ini baru yang standar. Jadi ini pembagian menurut akal kita, berdasarkan dalil, bukan menurut kerahasiaan Allah. Kalau menurut kerahasiaan Allah lebih dari 20. Kalau salbiah berapa? Kidam, apa lagi? Bako, terus tuh jelek kan? Terus wujud kidam bako, mukhalafatul hawadis, LH ya. Qiyamuhu wahdaniyah. Coba lagi. Qiyamuhu binafsihi, dia ada dengan sendirinya. Qiyamuhu
binafsihi ya KBN. Gitu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Ini 1. Terus ma'ani. Ma'ani dari kata makna. Dia tidak zahir dalam bentuk. Misalnya ini tangan. Ini tangan. Sifat yang ada pada tangan itu namanya kudrat, kekuasaan. Saya berkuasa mengangkat. Nah, ini namanya apa? Kudrat. Berarti ada 7. Apa aja 7? Kudrat. Nah, saya mau angkat. Tadi mau datang ke sini ya. Terus sampai di sini. Maka kemauannya diwujudkan dengan kemampuan. Kudrat itu kemauan itu ira. Allah ingin mencipta sesuatu disebut dengan iradat. Terus apa lagi? Kudrat, iradat. Ilmu. Kalau antum ini belajar dulu baru tahu, kejadian dulu baru ngerti. Kalau Allah sebelum semua itu ada, Allah sudah tahu di dalam dirinya. Terus hayat. Apa arti hayat? Hidup. Ini pada hidup nggak? Pernah nggak bikin kehidupan sendiri? Berarti hidup kita siapa yang ngasih? Jadi hidup kita utang Allah tuh. Hah? Ilmu kita siapa yang ngasih? Keinginan kita siapa yang gerakkan? Kudrat kita siapa yang kasih? Beneran nih ya. Nanti ujungnya nanti ridho. Kalau enggak, orang nggak ridho di sini. Terus apa lagi? Hayat. Sama. Apa arti sama? Mendengar. Allah mendengar, nggak perlu kuping, nggak perlu udara, nggak perlu gelombang. Ya, sebelum semuanya ada Allah udah dengar. Sama apalagi, Mbak? Basar. Allah bukan bermata, tapi berpandangan, memandang. Terus kalam. Berapa buah? 7, 1, 5. Berapa? 13. Nanti 7 ini disebut qadir, yang halnya maha berkuasa. Iradat, murid. Ilmu, orang berilmu namanya alim. Ditambah 7 jadi berapa? Disebut ma'nawiyah. Itu yang disebut 20. 20 ini bukan pembatasan sifat Allah. Ini hanya pembatasan akliyah. Kalau Allahnya bisa dibatasi oleh akal, sudah oke. Jadi kalau ada orang ustadz sebelah bilang, apa tuh? Asy'ariyah tuh. Dia yakin cuma Allah sifat Allah 20. Berarti dia nggak pernah ngaji sifat 20. Dia cuma baca dalam kitab, nggak pernah talaki. Itu sebabnya ilmu mesti bertalaki. Apa arti talaki? Ngambil langsung kepada ahlinya, bukan kepada musuhnya. Ini kalau diurai ya, wujud apa? Seru. Kidam wakoh. Ini diurai-urai itu dahsyat sekali. Nantilah ada masa di luar Ramadan kita urai ini sifat Allah ini. Sudah nih, sudah. Tolong dihapus. Sudah masuk? Allah wujud kidam baka mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhum binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmun hayat sama basar alam. Sudah. Nah, bagian sifatnya itu jangan maksudnya. Itu lagi benar. Ini aja yang di bawah nih. Yang aneh tulis wah itu boleh. Untuk berajinan. Ada backup nggak? Backup. Teman satu. Tarawih itu sunnahnya sebenarnya agak malam. Karena bagian dari qiyamul lail. Karena malam itu ada awal malam, berkahnya beda, tengah malam, berkahnya beda, akhir malam puncak keberkahan, disebut tanazulat ilahiyah. Maka kalau saya jarang tarawih di awal, biasanya tengah atau akhir.
Nah, di sini lagi coba dipraktekin, siapa tahu nanti tahun depan udah bisa bikin suluk di sini. Cuma suluknya di luar bulan puasa. Mungkin setelah Ramadan nanti bisa disetting. Suluknya di luar bulan puasa. Paketnya 3 hari semalam untuk orang yang sok sibuk. Nanti dibuat paket 3 hari ya. 3 hari itu yang standar ya. Tapi yang lebih standar lagi 7 dan 10. Nah, nanti Muharram kalau nggak haji saya, insya Allah kita bikin suluk di sini. Tapi kalau saya haji, saya suluk di sana. Ya, tergantung panggilan hati ya, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kita suluk itu ada bulan suci, itu ada bulan Zulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan. Kalau ada namanya suluk mutlak, khalwat mutlak, itu bisa kapanpun. Nah, nanti ada program begitu juga, insya Allah. Yang tadi yang bonus itu suluk soksim. Lumayan lah, ya. Apalagi yang sudah menikah, ibu-ibu baru punya anak kecil, ya. Atau bapak masih ngurusin apa, itu suluk soksim boleh dipakai. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau suluk rukshoh ya. Melek semalaman, gak megang handphone, gak sama siapa-siapa, hanya nyebut nama Allah, bosan nyebut nama Allah, nama Rasul, bosan sholat, itu lagi. Capek sholat, zikir lagi, capek zikir, sholat lagi, begitu terus semalaman. Itu baru namanya khalwat. Namanya apa? Menyepi, menyendiri bersama Allah, walaupun kiri kanan kita ada orang ngumpul yang harus ya latihan-latihannya begitu. Nanti 10 hari terakhir kan ini tanpa pengumuman sudah full. Tanpa pengumuman suluknya sudah full karena udah daftar dari selesai suluk tahun lalu itu udah daftar duluan. Sebelum pembukaan kita daftar duluan ya. Akhirnya panitianya bingung. Baik. Ini ma'rifah. Aduh, Masya Allah. Gak apa-apa ya. Tapi jangan dihapus kalau punya. Ma'rifat sifat ini sudah canggih. Ini sudah canggih. Nah, coba berarti sifat Allah ada nggak? Zat Allah ada? Nama Allah ada? Perbuatan Allah ada? Semua ini, nah, yang qadim seperti ini qadim. Ini lebih detail. Kalau dulu kita sebut ini qadim semua, ya, sifatnya bersifat qadim. Tapi sifat ini dia qadim, yang azali, sudah turun dikit. Allah mengejalantahkan sifatnya kepada dirinya, maka muncullah sifat-sifat. Kalau zat aja itu disebut dengan ahad, ya. Maka salah satu nama Allah yang dahsyat ada di surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Sifat ini bukan zat. Coba kalau disebut Allah wujud, Allah kidah, qadim. Qadim itu bukan zat, tapi qadim itu tiada lain kecuali menjadi sifat zat. Maka ada wujud selain wujud Allah, tapi tiada lain dia kecuali wujud Allah itu sendiri. Gitu. Itu bahasa-bahasa ulama-ulama ahli tasawuf ya. Namun pada tahapan zat qadimiyah hanya zat yang mutlak, ini yang kita sebut ahad. Gak boleh terbayang sesuatu pun selain dia. Terbayang syirik, terbayang ada syirik. Ini belum, ini masih sifat-sifat standar. Dan kami kasih tahu sifat Allah tidak terbatas, maka ngaji ma'rifatullah itu tidak terbatas. Ngaji marifat sifat itu nggak terbatas. Apalagi ini nama yang kita kenal berapa?
Itu kan hadis. Tapi di hadis sendiri ada nama lebih dari 120. Ya, nanti di Ribat akan ada dirilis ya kumpulan zikir Asmaul Husna. Orang ribut lah nama Allah ke 100 ya, ilmu-ilmu begitu tuh jadi rame. Bagus ya, itu metode orang dulu supaya kita ini penasaran gaji marifat. Cuma kan setiap masa marifat itu harus diperbaharui, dikembangkan terus. Kalau syariat udah selesai. Kalau marifat apa berarti marifat? Knowledge, pengetahuan harus berkembang. Kalau syariat boleh dikembangin, nggak boleh. Syariat itu turunannya nanti fikih ijtihad. Pengembangannya hanya seperti analog, ya, kias. Ya, karena perbedaan masa, maka perlu pengembangan, tapi tidak berubah yang aslinya. Kalau ini satu aja dikembangin terus, sudah kemana-mana tuh. Saya bawa wujud aja tuh bisa semalaman nggak selesai, wujud aja. Ya, nah ini sedikit saja dulu. Nama Allah. Terus kenapa kita zikir? Nah, nama yang sering kita baca apa? Allah. Ya kan ada yang membitakan zikir ya nggak apa-apa, mungkin dia selama ini diajarkan guru-gurunya nama Allah itu Allah aja, nama Asmaul itu bukan. Padahal di kitab Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi, kitab Usuluddin, itu bagian dari Al-Asmaul Husna, bahkan itu pangkalnya Asmaul Husna. Dalilnya apa? Surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Terus dialah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali dia. Ya, huwa rahmanu, huwa baru rahman, baru rahim. Gitu ya. Wallah berarti huwa Allah. Nah, terus apa? Coba Allah. Allah. Belakangnya apa? Hu ini aslinya tidak ada wawunya. Tapi untuk ziyadah, hu-nya ditulis, tapi nggak dibaca. Sama kayak gini. Cuma dalam qiraat dibaca huwa. Kalau berhenti nggak, coba kafna. Allahu la ilaha illa hu. Ayat kursi, hafal semua kan? Kalau nggak hafal, itu yang dikasih kursi lah. Oke. Jadi wawunya ini wawu tambahan. Tapi ada rahasia juga di wawu itu. Ya, rahasia jami' ya. Tergabung jamaah di situ. Namun yang basic itu ini dia. Zikir Allah itu rahasianya ada pada hu, karena zikir Allah makom ujungnya hu. Hu itu nanti ada lagi. Itu nanti ada lagi gitu. Nggak ada ujungnya. Kalau ilmu tentang Allah itu terbatas, berarti Allah bisa dibatasi dong. Kan laisa kamislihi, dia tidak dapat, tidak seperti semisalnya sesuatu pun. Nah, harus harfiah kita. Maka kalau kita zikir itu bukan lagi ngusir nyamuk, lagi ngusir kucing, bukan. Itu lagi sedang menikmati apa? Kesempurnaan Allah yang tersimpulkan pada lafaz hu. Hu itu apa? Apapun yang kau bayangkan tentangnya, dia lebih sempurna dari itu. Itu namanya hu. Itu arti hu ya. Oke, sudah tahu arti hu malam ini? Apapun yang kau bayangkan tentang dia, dia lebih sempurna dari itu. Apapun yang kau rasakan tentang Allah, Allah di atas semua rasamu. Apapun yang kau pikirkan tentang Allah, Allah tidak dapat ditembus oleh pikirannya. Itulah hu. Habiskan. Kalau zikir hu itu orang akan rehat, pikiran dia akan rehat, badan dia, jantungnya, dadanya semuanya akan plong. Itu sebabnya kalau ada orang jahat ya, terus kita zikir hu, banyak tuh. Kenapa zikir hu ini sudah butuh rahasia, tapi rahasia yang dipublish, kan kita sering nyebut dalam bahasa Indonesia, sudah menjadi rahasia umum. Gitu ya. Nah, inilah salah satu rahasia yang Allah umumkan tentang dirinya.
Dan bagaimana rahasia itu diumumkan? Selama ini dia ditulis berulang-ulang di Quran, tapi orang masih sibuk aja melafaz Allah. Coba ente cek la ilaha illallah di Quran, berapa kali la ilaha illallah di Quran? Gak banyak. Yang banyak itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu 2 atau 4 kali. Cek indeks Quran. Ya, seingat saya 2 atau 4. Selebihnya la ilaha illallah. Ya, depannya biasanya ada Allah dulu. Ini kan Allah juga. Ya dia juga, namun dalam nama yang berbeda. Namanya lain, tapi zatnya satu. Ya. Ini sudah mulai agak cius-cius sedikit nih. Sebodoh-bodohnya manusia itu kalau dikasih ini rohnya senang. Apalagi sepinter-pinternya manusia. Maka ilmu ini boleh dibuka kepada siapapun yang di dalam dirinya ada kehambaan kepada Allah. Jadi nggak usah bilang, oh keberatan. Ini berat tapi asik nggak? Padahal ini baru, kalau dipercik ini bagi-bagi gitu. Ini baru sini nih. Ya, masih panjang ini. Nah, jadi jangan ragu lagi kalau zikir kul, kata Allah kul wallahu. Tapi untuk metode zikir kita kembalikan ke asalnya, kul Allah. Karena nggak semua kita bisa memindahkan zikir dari lisannya ke akalnya, ke otaknya, pindah ke dalam dirinya yang sejati, maka diberilah jalan namanya kaifiat zikir lam terbalik dari pusat dibawa ke ubun-ubun. Ini nggak rahasia-rahasia, udah ada di kitab semua kok. Dibawa ke bawah kanan dihujam illallah, ya Allah. Tapi ini wajib mesti pakai mursyid, jangan coba-coba sendiri. Ya, nanti kabur sendiri tergelar antum belau. Setan kan masih bisa masuk godain orang begini, masih bisa setan godain orang begini, karena nggak punya mursyid. Kalau punya mursyid kan nanti dijaga oleh Allah. Mursyid itu kan bukan mursyid, mursyid itu bagian dari mazharil asma, objek yang mana Allah menyimpan di situ rahasia-rahasia namanya. Maka beruntunglah orang punya mursyid karena dia terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Udah dulu? Jam 9:30 nih. Ya. Lanjut? Waduh, gawat ini ya. Nanti ada ma'rifatul afal itu rukun iman yang ke-6. Percaya kepada takdir. Apapun yang Allah mau, kita harus mau. Apapun syariat yang Allah turunkan, mesti kita terima. Sekali aja kita berbeda dengan perbuatan Allah, Allah maunya apa kita nggak mau, siap-siap kita akan bertengkar dengan diri sendiri, bertengkar dengan orang sekitar kita, akan melawan hukum-hukum sunnatullah. Ya, semoga semua yang hadir yang mendengarkan ya diberikan bab ridho. Nah, ini biar masuk ke hafal Allah, zikirnya raditu billahi rabba, ya Allah aku ridho, suka-suka Engkau ya Allah. Apapun mau kau aku ridho ya Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak memberi ilmu hidayah orang yang kamu suka, tapi Allah lah yang ngasih. Mau kita teman, saudara, anak itu ikut kita dulu. Tapi semoga semua keluarga, anak kita semuanya suatu saat ya, Allah sirkan keridhaan di kolomnya. Jadi kesimpulan ma'rifat ini ada pada kalimat raditu billahi rabba. Ya, kan kesimpulan dulu, ntar diurai ya. Kalau sudah ini diurai nanti. Ya, maka amalkan raditu billahi rabba setiap pagi, sore, kalau bisa sebelum tidur 3-3-3, kalau bisa 7-7-7. Kalau nggak bisa bahasa Arab, emang nggak bisa bahasa Arab kalau itu billahi rabba, karena TK aja bisa. Tapi dimaknai raditu billahi rabba, ya Allah aku terima, aku ridho syariat Engkau, kudrat iradat Engkau, kemauan Engkau, takdir Engkau. Ya, begitu ya. Ini baru beberapa ini.
Dan Allah itu sangat senang, sangat ridho kalau di kalbu hambanya ada nama-namanya, ada pengetahuan tentang sifatnya. Jadi nanti insya Allah pada Ramadan tolong ingetin saya Buya Rahmat ya, kita buka kajian Ma'rifatul Asma'il Husna di sini insya Allah ya. Sesibuk apapun nanti nggak boleh sok sibuk ya, mesti kita ngaji, bisa jadi nanti semalam ya, insya Allah gaya benar. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para tuan guru, para kiai, wakil bupati dan jajarannya. Saya terkejut melihat ada pesantren di tengah kebun sawit. Luar biasa perjuangan beliau, Kiai Basuki. Beda dengan Basuki yang pernah jadi gubernur Jakarta. Ibu gerah bu? Sama bu. Bapak gimana pak? Kalau ibu-ibu ngelihat saya gerahnya berkurang, bapak ngelihat saya gimana? Mari kita mulai, kondisikan hati, kita bacakan lagi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikuti sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Orang-orang yang belajar zikir harus tahu satu bab, bahwa zikir itu punya kekuatan yang disebut quwwatul hararah, kekuatan hangat dan panas. Maka coba lihat kalau lagi zikir badannya hangat nggak? Hangat. Kalau siang-siang begini diajak zikir la ilaha illallah, udaranya panas, badan kita tambah panas, pulang-pulang demam. Oleh karena itu kalau siang-siang banyakin baca wirid yang menyejukkan. Apa yang bisa menawar, menyejukkan zikir yang panas itu? Hanya nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita tadi sholawat sallallahu ala Muhammad. Kenapa bersolawat menyejukkan? Karena satu sholawat ada 10 keberkahan rahmat. Itulah yang nanti akan membuat sejuk pikiran, walaupun masih ngipas-ngipas, ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu
para asatis, para umara, ulama yang saya hormati, tidak ada satu bongkah bumi, satu jengkal tanah yang diinjak kecuali dia berharap hari ini dia diinjak oleh orang yang mau ngaji, diinjak oleh orang yang mau berzikir. Dan ini kampung namanya apa, Kiai? Songo Makmur. Songong Makmur apa Songo Makmur? Songo Makmur. Ini tanahnya hari ini bangganya bukan main. Bapak Ibu gerah-gerah ngipas-ngipas tapi nyebut nama Allah. Jadi jika ada orang nyebut nama Allah, itu tanah atau bumi, dia berkalam kepada tanah di sampingnya, wahai tanah di sampingku, saksikan bahwa aku sedang diinjak, sedang diduduki oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kedengeran nggak tanah ngomong? Enggak. Ini ngomongnya bahasa Jawa ya, Jawa, Madura ada. Yang orang Jawa angkat tangan. Udah banyaknya. Jawa semua. Madura ada Madura. Ada. Bugis. Mana Bugis? Oh, atau dua. Banjar ada nggak Banjar? Orang Minang ada nggak? Lah di belakang. Udah kalau kami begitu kami minoritas di sini ya. Hebatnya orang Jawa, sampai ke pelosok Dayak ketemunya orang Jawa. Serius, saya masuk ke jantung Borneo tahun-tahun 2013, 2014. Itu orang Jawa, hidup berdampingan dengan orang-orang Dayak dan tidak ada konflik. Bahkan orang-orang Dayak ikut ngaji, ikut yasinan, walaupun sebagian masih makan babi. Tapi orang Jawa santai-santai aja, ya. Dan di situ kita bersyukur bahwa negeri ini Allah jadikan banyak suku dan konfliknya tidak terlalu banyak. Semoga negeri ini Allah berkahi selalu. Amin ya rabbal alamin. Satu kali ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kathurat alayya. Islam itu ajarannya terlalu banyak, pala saya pusing. Ustadz tuh teorinya banyak, gitu kira-kira gitu. Ibu-ibu pusing nggak kalau kiai-kiai baca kitab? Apalagi kalau saya jemput kitab, baca kitab tuh ngomong apa sih ini orang gitu ya? Hal ini juga terjadi pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ajaran engkau tuh terlalu banyak, IQ ku gak sanggup memahaminya. Ajarkan aku kalimat yang sangat mudah aku pahami dan mencakup semua. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Katakanlah wahai sahabatku, kul amantu billah tsumma istaqim. Kalimatnya cuma satu aja. Coba kamu berkata amantu billah, aku percaya kepada Allah. Coba ikutin. Amantu billah, aku percaya, yakin kepada Allah. Yakin nggak Allah ngasih rezeki? Adakah rezeki tertukar? Kalau jodoh tertukar katanya ada. Pernah lihat pohon? Ini nggak usah pohon, kalau pohon sawit agak sulit ngasih contohnya. Padi, biji padi taruh di tanah, biji jagung taruh di tanah, biji gandum taruh di tanah. Itu biji-biji, kemudian kita tutup sedikit dengan tanah. Nanti apakah yang tumbuh dari biji jagung itu padi atau tetap jagung? Benar? Benar nggak? Maksudnya apa? Jagung nggak akan pernah jadi padi, padi nggak pernah jadi jagung. Tapi biasanya kalau jagung tumbuh, padi tumbuh, itu ada yang tumbuh dekatnya, namanya rumput.
Kalau itu bisa. Maksud kami berkalam begini, rezeki Allah tidak pernah tertukar. Jadi Bapak Ibu biasanya mohon maaf kalau hidup bertetangga terus sakit, apa kata teman? Kamu dikirimin seseorang. Pernah dengar begitu nggak? Kamu ini dikerjain seseorang. Atau misalnya dapat rezeki, tapi rezekinya mau dapat orang lain yang dapat. Apa adalah kata dalam hati? Oh, ini hak saya diambil orang. Ini pemahaman kita. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Orang-orang yang seperti itu, bahasa Arabnya disebut hasidun. Apa arti hasidun? Orang hasad. Orang hasad itu dosa dia bukan ke makhluk saja. Dosa besar dia kepada Allah. Karena dia berburuk sangka kepada Allah, Allah salah kirim rezeki. Oh, paling enak nyontohin Pak Wakil Bupati sama lawan politiknya. Kan beliau yang terpilih nih. Nah, kalau yang nggak terpilih ngomong, harusnya aku yang jadi bupati, jadi wakil bupati. Cuma ada orang, nah, biasanya kalau orang kalah, itu nuduh yang menang itu nipu, nuduh yang menang itu misalnya apa gitu. Padahal sudah takdir Allah. Kalau dia tidak ditakdirkan jadi bupati, nggak jadi. Bapak Ibu yang makan Allah, nah inilah makna amantu billah. Aku percaya kepada Allah. Ya, Allah itu bahasa Arab. Kalau bahasa orang Jawa nyebut Allah apa? Gusti Allah. Apa? Sebelum orang Arab nyampe ke sini, orang Jawa nggak begitu nyebut Tuhan. Gusti, Pangeran, dulu begitu. Gusti Pangeran itu bahasa Arabnya Maulana, Rabbuna, Ilahuna, itu artinya yang menguasai kami. Kalau bahasa Melayunya baru Tuhan. Tapi kalau ada orang ngajarin zikir Tuhan, 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 ada nggak yang zikir begitu? Enggak. Kita berzikir pakai nama Allah yang Allah ridho dengan nama itu. Maka kita nggak berzikir nyebut Gusti Pangeran. Walaupun kita tahu orang Jawa dulu nyebut nama Allah begitu. Kita juga nggak zikir. Ya apa? Tuhan. Cukup nyebut Allah. Kalau Allah dibalik Allahu, Allahu, Allah, enak. Mau cobain? Ya, coba pakai Tuhan dulu deh. Ayo, Tuhan, sama-sama dulu. Tuhan, 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 tuh jadi hantu nggak? Ya. Coba kalau pakai Allah, Allahu, 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 nggak ada masalah. Allahu, 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 nggak ada masalah. Dari belakang boleh. Hu Allah, nggak ada masalah. Coba ayat yang paling gampang dihafal. Surat apa nih? Ada yang paling hafal surat apa? Surat cinta. Surat Al. Coba baca ayat pertama aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. Kul. Udah cukup satu aja. Rajin soleh amat. Ntar pahalanya kebanyakan. Huwallah. Hu Allah. Orang Arab itu kalau nyebut Allah itu bisa jadi beliau. Beliau itu bahasa Arabnya hu. Bukan orang Jawa kalau lagi nyorakin orang hu, bukan. Hu pakai H besar. Coba baca hu. Ya. Hu. Lalu ketika disambung dengan lafaz setelahnya harus ditambahin waw. Aslinya cukup hu. Maka dibaca hu wallah. Aslinya apa? Hu Allah.
Itu aslinya. Oleh karena itu, jangan heran nanti kalau bisa jadi nanti Kiai Basuki, Kiai Ali Mahmudi zikir Hu Allah, Hu Allah. Itu bukan berarti lagi nyorakin orang, apalagi nyorakin Allah. Bukan ya. Ketika seseorang menyebut hu, kul hu wallah, hu itu disebut dengan sirnya Allah. Ini bukan kajian berat, ini kajian biasa. Kan sudah ada di Al-Ikhlas. Orang yang bilang ini kajian berat, dia telah menghalangi orang-orang hamba-hamba Allah yang awam untuk menikmati nama Allah. Ya, Al-Ikhlas pada hafal kan? Apakah rela sampai mati nggak paham misinya? Rela nggak? Mau nggak sampai mati nggak paham misi Al-Ikhlas? Nah, amantu billah kata Nabi tadi. Hai sahabatku, katakan amantu billah. Aku percaya kepada Allah. Lalu istiqomahlah engkau. Salah satu cara menumbuhkan istiqomah itu, caranya memupuk nama Allah di dalam kolbu. Bapak Ibu punya tabungan nggak? Punya tabungan nggak? Kalau kita dompetnya penuh, hatinya senang nggak? Bener? Kayaknya wajahnya udah matre semua nih. Bapak-bapak perhatiin ibu-ibunya nih. Kalau duit kita lagi cukup, tabungannya banyak, senang nggak? Senang. Apa yang senang? Pikiran, bukan hati. Pikiran aja yang senang. Koruptor itu duitnya banyak, pikirannya senang, hatinya tenang nggak? Hatinya nggak tenang. Yang lagi di sidang-sidang sekarang itu kan itu masalahnya. Kalau kita nabung duit banyak di berangkas, orang sini punya berangkas nggak? Yang punya berangkas Pak Wakil Bupati kayaknya. Di dompet atau di ini kaleng, hati-hati nanti dimakan rayap. Karena sudah ada tuh ya di Jawa mana kemarin mau nikah, katanya sudah 100 juta, saya nggak yakin juga tuh. 100 juta nabung, terus duitnya dimakan rayap. Mungkin 100 ribunya dikali berapa kali ya, jutanya ngomongnya dia aja 100 ribu, 100 berapa. Kalau ada orang nyimpan duit, itu pikirannya tenang, nabung duit. Maksud kami ngomong begini, yang bikin tenang kolbu itu kalau ada orang nabung duitnya kolbu. Tahu nggak duitnya kolbu Bapak Ibu? Ya, jangan norak, biasa aja. Kolbu itu hanya tenang kalau kita nabung nama yang memegang kolbu. Nah ini Bapak Ibu perhatikan, yang megang hati kita bukan pasangan, yang megang hati kita bukan guru atau kiai, yang megang hati kita bukan wali Allah. Siapa yang megang hati kita? Dalam hadis dikatakan, inna quluba bani Adam, sungguh hati anak Adam. Ini anak Adam apa anak kera ini? Anak Adam, benar. Sesungguhnya hati keturunan Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman, berada di antara jari-jari Allah Ta'ala. Ini jari bukan berarti jari seperti ini, Allah bukan benda. Kalau ada jari di tangan saya, gampang nggak dibolak-balik? Gampang. Ya, kita pegang benda di tangan, gampang dibolak-balik? Gampang dibolak-balik. Makanya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, pernah suka seseorang lalu benci. Pernah begitu nggak? Pernah suka lalu, ada nggak orang yang benci tapi cinta? Kayak lagu dangdut. Bukan lagu dangdut, lagu dangdut. Yang bolak-balik hati itu siapa? Itu yang disebut Ar-Rahman.
asabi'ir rahman. Yang memegang kalbu kita itu Ar-Rahman. Ini kata kunci. Kenapa disebut Ar-Rahman bukan lafaz Allah, bukan lafaz Rahim, bukan lafaz Muntaqim, bukan Qahar, tapi disebut yang megang kalbumu itu Ar-Rahman, Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Jadi Rahman itu lebih luas cakupannya daripada Rahim. Karena Rahman tidak hanya menyayangi yang beriman, tapi juga menyayangi yang tidak beriman. Orang kita, orang Islam sekarang cuma beda thariqah udah benci, cuma beda kiai udah ngancem-ngancem, cuma beda partai sudah jadi panitia surga dan neraka. Ibu-ibu tahu nggak panitia surga? Tahu nggak panitia surga? Bapak tahu nggak, Pak? Panitia surga tahu nggak? Jadi orang yang beda sama dia neraka, yang sama dia surga. Kayak udah pernah masuk surga. Hati manusia digenggam oleh yang maha pengasih penyayang. Karena yang genggamnya yang maha pengasih penyayang, ciri-ciri kolbu yang lembut dan baik itu pasti ada kasih sayangnya. Cuma sayangnya kalau orang Indonesia nyebut kasih sayang, yang kebayangnya jatuh cinta, bener ya? Bukan. Kasih sayang nggak mesti cinta. Kasih sayang itu kita memandang orang itu tidak ada kebencian. Ya, lihat sini Bu, lihat sini. Jangan lihat situ, nanti norak itu. Kelihatan khusus sekali dilihatin nama makhluk aneh itu ya. Itu nggak ada dulu di zaman Nabi, itu nggak ada, itu bid'ah itu. Bapak Ibu yang kalau kita dulu ada kamera gini-gini ya. Halo gitu dong, halo dong. Halo. Tuh kan norak kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mau tanya, kalau kita punya orang yang kita senangi, lalu kita tahu dari teman dia nyebut-nyebut nama kita, dia kirim salam kepada kita, senang nggak? Dulu lagi sekolah, pernah sekolah nggak sih? Pas lagi sekolah, iseng-iseng duduk di meja orang yang kita target deh. Ternyata di kertasnya tertulis nama kita. Namanya apa? Dulu belum Kiai, masih Basuki. Gimana? Kiai Basuki seneng gak tuh? Berbunga. Kenapa? Orang yang dia suka ternyata nulis nama dia di bukunya. Maksudnya paham nggak? Nggak mudeng ya? Allah itu seneng kalau lihat lembaran kolbu ke hati hambanya, ternyata di kolbunya ada nama Allah. Itu Allah seneng. Oleh karena itu kami sangat menganjurkan Bapak Ibu hadiri majelis zikir selalu dengan beliau. Ya, Kiai Basuki, Kiai Ali Mahmudi, supaya apa? Di kolbu ada nama Allah. Dan kabar gembiranya, Allah nggak pernah ngelihat jenis jilbab Bapak Ibu, jenis bedak. Ibu bedaknya apa Bu? Pipa Bu. Nomor berapa Bu? Tuh masih pakai nomor. Emang masih ada pipa ya? Oh, masih ada. Apa bestseller? Allah itu nggak mandang muka. Jadi walaupun wajah kita orang Indonesia biasa-biasa aja, itu Allah nggak lihat. Yang dipandang Allah itu cuma satu, mata kolbu.
Maka di kolbunya ini ada apa? Wajah kolbunya ada apa? Bapak Ibu, kalau kita mau ketemu seseorang, mukanya dibagus-bagusin nggak? Dicat nggak? Ya biar putih gitu, cat aja 40 hari baru copot ya. Pakai baju yang bagus nggak? Supaya apa? Kalau orang yang kita suka itu memandang kita, dia seneng. Kabar gembiranya apa? Yang nggak sanggup beli baju setiap hari, apa kata Nabi SAW? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu kalau mandang, nggak mandang baju, nggak mandang datangnya ke sini pakai apa, nggak mandang bedak ibu nomor berapa tuh nggak dipandang tuh ya. Apa yang dipandang? Wajah kolbumu. Jika kita sering membaguskan pakaian, membedaki muka, pernahkah Bapak Ibu membedaki kolbu? Pernah nggak? Gimana caranya? Nggak pakai pipa, Bu. Itu pakai pipa yang asli itu. Kita sering merawat wajah ini, tapi kurang merawat wajah kolbu. Akhirnya Allah nggak mau lihat. Mau lihat nggak wajah orang yang nggak dirawat? Ya mau lihat, tapi sekilas saja. Nggak mau lama-lama. Bener nggak? Ya, ada orang mukanya kotor, habis apa, terus datang ke tempat keramaian, kita nggak nyaman ngelihat dia. Sama lebih kurang, Allah itu tidak nyaman melihat orang yang kolbunya tidak dibersihkan. Lalu bagaimana cara membersihkan kolbu? Kolbu itu jerawatnya apa, Bu? Kalau kolbu punya jerawat, apa jerawatnya kolbu? Jerawatnya macam-macam. Kolbu itu yang paling parah, itu namanya syirik. Ini hati-hati, ternyata syirik tidak hanya di zaman dahulu, sampai sekarang. Jangankan di Indonesia, di Jepang, Bapak Ibu tahu Jepang? Orang Jepang itu hobi beli jimat. Padahal kita kalau beli Innova, beli apa? Beli motor tuh. Motor apa itu? Motor Honda. Orang sini nyebut motor Honda semua ya? Oh sama kita berarti. Itu motor canggihnya mereka buat. Tapi orang Jepang kalau untuk masalah mistis itu suka pakai apa? Suka pakai jimat. Kalau panik bunuh diri. Nah, orang Indonesia hidup begini-gini aja kan kita kan? Ya datang ke sini kami luar biasa. Itu kalau naik pesawat, pesawatnya goyang tuh namanya turbulen. Masya Allah Pak Wakil Bupati, dari awal berangkat sampai nyampe itu turbulen terus. Nikmatnya bukan main. Ya. Kayaknya orang sini kalau sering naik boot itu jantungnya sehat, tidak ada darah yang ngeplak. Ada orang sakit jantung nggak sini? Kayaknya sehat kalau di sini. Itu di Jakarta ada terapi begini-gini, gini-gini dong. Supaya apa? Supaya darahnya nggak ngeplak. Darahnya tuh nggak ngental terus ngeplak. Supaya darahnya lancar, digerak-gerakin gitu. Mau kemana Pak? Silakan. Ketika kolbu tidak dirawat, baju tubuh kita nih kalau nggak mandi sehari gimana baunya? Asem, asem ya. Tubuh Bapak Ibu nggak mandi asem. Kalau kolbu nggak mandi, kira-kira asemnya gimana? Mukanya jadi asem. Jadi kalau ada orang yang suka bermuka asem, itu kolbunya kurang mandi. Kolbunya nggak seger. Paham ya? Saya ceramah ngerti nggak? Ribet nggak? Kalau nggak kita pakai bahasa pohon ntar.
Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau ada baju nih baru beli, langsung dipakai itu dicuci dulu, yakin? Habis mandi pakai baju, badannya bersih, bajunya kotor, nyaman nggak? Kenapa ada orang dia sholat itu bagian dari takwa itu disebut pakaian, tapi dia sholat hatinya nggak tenang juga. Kenapa ada orang ibadah hatinya tetap nggak tenang? Karena ibadahnya belum dibersihkan. Tubuhnya ibadah, kolbunya belum dibersihkan. Makanya nggak nyaman. Pakai sama seperti orang habis mandi pakai baju yang kotor. Maka singkat cerita, kalau ingin kolbunya tenang, mandikan dengan cara mandinya kolbu. Mandiin kolbu pakai apa? Kalau zikir makanan kolbu, Pak. Ini makan nih, Bapak makan. Orang sini yang paling enak masakannya apa? Rendang, pindang. Bapak makan pindang, tapi ada lalar situ, mau makan nggak? Gelasnya bersih, airnya bersih, bisa minum? Airnya bersih, gelarnya kotor, gelasnya kotor, mau minum nggak? Kenapa ada orang zikir nggak masuk? Dia zikir sebelum kolbunya dimandikan, dia zikir sebelum kolbunya dibersihkan. Itu jadi cara bersihin kolbu pakai zikir atau pakai apa? Nah itu dia, istighfar. Gimana caranya? Istighfar gitu ya. Istighfar gitu. Gimana cara istighfar? Ya bagus, tapi itu bahasa Arab. Istighfar itu sesuaikan dengan bahasa kita. Lidah baca istighfar, tapi di hati bacanya pakai bahasa kita, bahasa orang Jawa, bahasa orang apa tadi? Orang Madura tadi. Pakai bahasa orang Jawa gimana? Ampunkan hamba yang Allah, gimana bahasa Jawanya? Ribet ya, aduh bahasa Indonesia aja lah. Jadi cara membersihkan kolbu itu, pertama kita lihat dulu kotorannya apa. Apa kotorannya? Kotoran kolbu, contohnya tadi syirik, bukan sirik. Kalau syirik kata orang Jakarta itu iri. Syirik itu meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah Ta'ala. Ada lagi yang kedua, riya. Riya itu syirik khafi, beramal ingin dilihat orang. Ini ujian politisi sebenarnya, Pak Wakil Bupati, ya. Beramal kalau dulu sebelum naik namanya pencitraan. Ya. Pencitraan itu ada yang boleh dan nggak boleh. Ketika seseorang itu berbuat, di hatinya yang terasa Allah yang melihat, itu bukan pencitraan kepada makhluk, pencitraan kepada Khalik, boleh nggak? Maka saya berbaik sangka ke semua orang yang sedang beramal politik, dia mungkin sedang mencari pencitraan, semoga niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini ngapain? Karena hanya Allah yang melihat hati, maka jangan salahkan jika ada makhluk tidak memahami maksud hati kita. Kenapa? Karena kalau kolbu belum dibersihkan, orang sering berprasangka buruk, salah paham sama kita. Maka mesti dibersihkan. Kolbu ini dia kotorannya ada saluran-salurannya. Ada kolbu yang kotor karena saluran pandangan. Mata nih. Maka kalau Bapak Ibu istighfar, bukan dengan irama astagfirullah, bukan begitu. Itu cuma zahirnya. Kalau istighfar itu kita pegang mata kita atau kita tunjuk, ya Allah, mataku berdosa. Hari ini jalalatan ngelihat orang. Ya Allah, hari ini mataku bermaksiat, mataku melihat yang haram.
Ya Allah, hari ini aku memandang orang dan memandangnya hina. Aku merasa diriku lebih mulia daripada dia. Pernah begitu nggak matanya? Kayaknya orang sini kalau jelalatan kurang mau deh ya. Orang sini itu mungkin ngeliat orang tuh kayaknya sinis. Kolbunya nggak berzikir. Kayaknya bukan orang torekot deh. Jadi sama orang tuh ngelihatnya suuzon aja. Dari mata. Dari mata. Jadi ketika kita mau membersihkan kolbu, dilihat. Imam Ghazali berpesan, jika engkau hendak membersihkan kolbumu, lihat penyebab kotornya kolbumu. Jika kotornya kan memandang, ampun, minta ampun itu karena dosa mata. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita ini punya teman masih baik, tahu-tahu ada yang gosipin dia, orang ini jahat, karena terdengar oleh telinga, terngiang-ngiang. Kalau ketemu orang itu kita berpikir kayaknya dia jahat deh, kayaknya dia jahat. Itu sebabnya haram gosip, karena bisa merubah pikiran dan itu mengotori kolbu. Maka dosa yang berikut itu minta ampun dari dosa pendengaran. Biasanya Bapak Ibu tersinggung pakai mata atau pakai lidah? Biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu tersinggungnya pakai mata atau pakai lidah? Atau pakai hidung? Hidungnya nonjolnya ke belakang kok nggak bakal nyinggung ya. Kalau nonjolnya ke depan mungkin runcing, bisa menyakiti orang. Yang biasa nyakiti yang mana? Lidah. Maka untuk membersihkan kolbu, istighfarkan lidah. Itu caranya. Jadi kalau ada ustadz mimpin istighfar, jangan kemudian dibayangkan ini suaranya nggak enak, istighfarnya nggak enak, bukan begitu. Langsung fokus ke dalam diri kita. Maka jamaah yang bukan Allah, sebelum berzikir Pak, bersihkan dulu cangkirnya, cangkir kolbunya. Cangkir kolbu kita, sebelum kita tuang air zikir, air sholawat, dia mesti dibersihkan dulu. Kalau enggak, jangankan kita. Ini rahasia kami yang ngajarin zikir Pak ya. Ini rahasia tapi boleh diceritakan. Saya sering bertanya begini sama orang ya. Malam tadi pun saya nanya begini, kalau pedagang irinya sama siapa? Ya benar, pedagang irinya sama pedagang. Kalau pejabat irinya sama siapa? Politisi irinya sama siapa? Kalau kiai irinya sama siapa? Berat itu. Benar kiai ya? Kalau ustadz keselnya sama siapa? Mau ustadz. Ini rahasia kami loh ya. Apa yang membuat dia bisa iri? Kalau di kolbu si ustadz, si kiai, itu kan profesi aja. Di kolbunya ada hubbud dunia, cinta dunia. Dunianya kiai apa? Jamaah, ya, majelis, jadwal ceramah, punya pesantren. Popularitas ini yang paling gawat. Popularitas itu bahasa gampangnya apa? Terkenal. Waktu dulu Gus Baha masyhur, ada kiai kampung di bagian Jawa sana ngomong ke saya, yang kayak gitu banyak di kami. Ya banyak, tapi kok yang nongol Gus Baha. Senang dengerin Gus Baha nggak? Karena pakai bahasa Jawa kan. Saya pun butuh subtitle Pak, kayak nonton film barat pakai subtitle. Nggak ngerti saya, kecuali ojo piye, itu ngerti itu. Maripatmu itu ngerti itu. Yang lain-lain kurang paham. Bapak Ibu yang bukan Allah, orang kalau menjadikan, ini kalau kiai menjadikan dakwah itu komoditi, alat cari dunia,
maka dia akan iri dengan orang kiai yang dapat fasilitas dunia. Sama politisi, dia akan iri sama politisi yang sudah dapat fasilitas dunia. Pedagang akan iri dengan pedagang sebelah yang sudah sukses dalam dunia. Walaupun dia berzikir, kok bisa ahli zikir iri? Karena zikirnya di kolbu yang belum diistighfarkan. Kolbunya zikir belum ditaubatkan. Belum taubat kolbunya. Coba lihat makomnya Nabi SAW. Apa kata beliau? Inni la astaghfirullah ta'ala, innahu la yughanu ala qalbi, wa inni la astaghfirullah ta'ala 70 marrah. Hadis ini sahih. Karena ada ghain yughan ala qalbi. Nabi itu ada dosa nggak? Nabi nggak ada dosanya. Tapi beliau mengatakan ada ghain di dalam kalbuku. Apa arti ghain? Ghainnya Nabi itu ada silau nur di dalam kalbunya, sehingga beliau melihat, disebut mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkap langit, tersingkap bumi, tersingkap surga, tersingkap semuanya. Itu menyilaukan beliau, maka disebut yughan. Tapi silaunya, kalau kita kan silau ngelihat orang punya mobil, orang punya rumah, kita silau. Kalau Nabi enggak, sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu nggak boleh satu detik pun kolbunya lepas dari memandang dan merasa dipandang Allah Ta'ala. Sedetik saja beliau terganggu karena melihat surga, melihat neraka, maka Nabi SAW mengistighfarkan kolbunya 70 kali. Wajar beliau jadi Nabi. Ini nggak ustadz, nggak jamaah, nggak orang awam, nggak murid, sama. Kita ini berapa kali maksiat dan mengundur istighfarnya karena diracuni oleh orang yang lisannya dibimbing oleh syaitan. Apa kata syaitan? Kamu nanti aja istighfarnya, jangan istighfar tobat sambalado. Itu hati-hati, jangan-jangan yang ngomong iblis itu, karena iblis itu ngomong nanti aja, nanti aja, nanti aja. Kalau Nabi enggak, maksiat satu langsung istighfar. Nanti ngulangin lagi, itu urusan nanti, itu takdir masa depan, nggak usah kita pikirin. Ada yang jamin pulang dari sini masih hidup? Bener, kayak udah siap mati aja. Ada yang jamin besok masih hidup? Berarti kalau maksiat hari ini ditunda besok nggak? Nunggu tua nggak? Ini pengalaman saya ngajar zikir Bapak Ibu. Satu kali salah satu syekh di tempat saya, umurnya sudah di atas 80, ngajar dari masa muda. Murid-muridnya, jadi beliau umur 80, muridnya umur 70-an. Apa kata tuan guru ini? Ayo kita belajar zikir sama Buya Arazi gitu. Lalu, apa yang lucu? Orang murid-muridnya ini sudah tua. Umur berapa tadi muridnya? 70-an. Kata mereka, Tuan guru nanti sajalah kalau sudah tua. Yang ngomong umurnya berapa? Ternyata itu orang dari umur 20-an diajak belajar zikir, nolak terus. Nanti saja kalau tua Ustadz. Umur 30 diajak lagi, nanti saja kalau udah tua Ustadz. Sekarang umur 70 dia lupa kalau sudah tua. Ternyata kita ini tua itu cuma fisik, pikiran gak pernah tua. Apa kata Nabi SAW? Qalbu syaikh, qalbu hatinya orang yang sudah tua, syabun, masih muda, fi hubbid dunya wa tulil amal, dalam cinta dunia dan panjang angan-angan, pengen panjang umur. Jadi mumpung masih ada nyawa, masih ada hayat di kandung badan, guru-guru kita ada, belajar zikir sama beliau. Sepakat? Jangan nunggu tua. Emang situ masih muda. Oh Ustadz, kata kiai saya belajar zikir nanti aja kalau udah 40. Siapa yang jamin umurnya 40 masih hidup?
Tahu Sayyidina Ali? Sayyidina Ali belajar zikir kepada Rasulullah umurnya belum sampai 10 tahun. Sudah belajar zikir. Kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran umurnya baru 7 tahun. Dia belajar zikir, belajar Quran dia. Gak usah nunggu nanti tua. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau piring kotor, wadah kita kotor, kita nggak akan nyaman makan. Maka bersihkan wadah kolbu supaya kalau zikir sholawat terasa nikmat. Ya. Kalau enggak, kita nanti bergantung dengan suara yang bagus, merdu, musik yang mungkin kita sebut, oh ini keren ini. Gitu. Tapi kalau kolbunya sudah enak, nggak perlu suara yang merdu, tidak mesti musiknya syahdu, pasti zikirnya terasa enak. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, kata masyaikh kita dari dulu ini ijma' ulama ahli zikir, at-taubatu wal istighfar babani min abwabil walayah. Mau jadi kekasih Allah enggak? Ya, kalau hati cinta boleh putus di dunia, hati boleh patah. Ada yang pernah patah hati? Beneran nih patah hati? Udah disambung belum? Tapi kepada Allah enggak boleh patah. Dan pintu gerbang supaya Allah jatuh cinta, supaya hatinya bertaut kembali, itu cuma satu bab, at-taubah wal istighfar. Maka Bapak Ibu jangan heran, wali-wali Allah itu hampir setiap hari mandi taubat, wali-wali Allah itu hampir setiap hari istighfar taubat. Sekelas Nabi istighfar dan taubatnya 170 kali. Maka jika ada orang sekarang merasa dirinya ahli zikir, ahli thariqah, ahli majlis, ahli zikir, tapi kurang istighfarnya, saya mengkhawatirkan itu bukan wali Allah, tapi wali kelas. Itu bukan wali Allah. Wali Allah, kekasih Allah itu ciri-cirinya yuhibbul taubata wal istighfar. Dia suka bertaubat, suka istighfar. Dalam dunia sehari-hari kalau orang bekerja, pribadi istighfar itu nggak suka nyalahin orang. Di rumah nggak suka nyalahin pasangan. Itu tanda orang istighfarnya bagus. Di rumah suka minta maaf. Ini Bapak Ibu yang suka minta maaf siapa nih? Bapak apa Ibu? Kayaknya ibu-ibu ini lebaran doang kalau minta maaf ya. Mas, maaf gimana bahasa Jawanya? Ngapunten dapat ponten. Bapak sewu, gunung sewu. Allahu Akbar, mohon maaf, nggak ngerti bahasa Jawa saya. Jadi ketika kita minta maaf nunggu lebaran, emang lebaran nyampe? Siapa tahu besok tenggelam, munculnya 3 hari lagi, nggak tahu. Maka memaafkan dan minta maaf tuh tiap hari. Tapi caranya macam-macam. Minta maaf tuh nggak mesti pakai mulut. Ibu-ibu tuh paling tahu caranya Pak. Kadang-kadang nyuduhin kopi, kadang-kadang pakai senyum yang ada maksudnya. Nah, itu dia lagi minta maaf tuh. Kalau bapak-bapak enggak, main serobot dia. Maaf neng, plok gitu ya. Lain dia. Ada amal tanpa beramal, mau nggak? Amal tanpa beramal. Kalau talqin zikir minta sama guru. Ya. Kalau mau majelis khotam sama guru di sini, sama kiai di sini. Tapi ada amal bisa diamalkan tanpa mursyid. Setiap malam. Mau ngamalin? Bener. Kita ijazahin malam ini. Namanya wirid salamatus sadar. Apa nama wiridnya? Wirid salamatus sadar. Mau ikut? Aku, ayo. Coba pegang tangannya, taruh di dada.
Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Pejam matanya, semua pejam matanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk sama-sama berjamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Ya Allah, aku bersaksi, aku adalah hamba-Mu. Aku bersaksi, aku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Muslim. Terus baca ya Allah. Lagi sama-sama ya Allah. Yang keras ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Cukup 3 sampai 7 kali, lalu kalamkan di hati ya Allah. Jika ada penyakit dalam hatiku, jika ada syirik, jika ada iri dengki, jika ada sombong, jika ada kebencian di dalam hatiku, maka cabutlah dengan kebesaran nama-Mu ya Allah. Bisa diulang? Ya Allah, apabila di dalam hatiku ada kesombongan, ada syirik, ada iri dengki, ada kebencian, maka cabutlah ya Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi setiap mau tidur dibaca itu. Dibaca apa? Wirid salamatus sadar. Oke? Itu ijazah dan hadiahnya untuk semuanya. Baca syahadat, Fatihah, ya Allah 7 kali, lalu doa. Doanya boleh dengan bahasa apa saja. Barangkali cukup. Kami mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.